Berarti kamu ini ya trauma ya sama musisi? Mau cari? Sampaikan tangan. Sampaikan tangan tolong. Apa anak band yang tatuan? Musisi. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya yang disyukurin bukan musibahnya ya, tapi berkah di balik itu gitu kan. Maksudnya kita kan sebagai muslim harus meyakini bahwa di balik kesulitan akan ada kemudahan. Itu sih. Dan berat nggak sih Kainara sendiri meninggalkan anak sebagai single mother itu nggak mudah. Pastinya karena yang tadinya 24 jam bisa sama anak-anak terus gitu kan, ngajarin mereka karena kan walaupun mereka sekolah tetap kan harus ada tutor dari orang tua kan. Cuman ya mau tidak mau memang harus ada yang dibagi porsi waktunya gitu. Ya pinter-pinter manajemen waktu aja sih. Capek itu penjelasan anak makin padat ya. Capek pasti, tapi happy sih karena mungkin yang basicnya aku sebelumnya memang di dunia entertain, jadi kayak tinggal penyesuaian aja sih, adaptasi lagi aja gitu. Karena kan 7 tahun ya aku nggak ngapa-ngapain tuh di rumah aja. Tapi anak gimana Kak? Iya, tinggal Kakak beli penjelasannya gimana Kak? Maksudnya Oh mereka sih alhamdulillah udah dewasa, terutama Starla udah paham banget bahwa maminya kerja gitu, dedinya kerja, udah paham sih anaknya, alhamdulillah. Tapi nggak mau mengingatkan momen-momen golden age anak nggak sih? Ya itu yang tadi aku bilang, pinter-pinter bagi waktu aja, karena yang paling penting itu kan anak-anak waktu yang berkualitas bukan kuantitas ya. Karena kalau kita terus-terusan ada di dekat anak juga tapi kita sambil main HP juga nggak ada gunanya. Yang penting ketika kita lagi sama anak ya tetap bisa eye contact, harus bisa physical touch, meluk anak gitu, main sama dia, sharing gitu. Walaupun masih anak-anak kan mereka juga udah ngerti gitu diajak ngobrol itu sih. Perkembangan anak sendiri seperti apa sih Kak? Kan mungkin Kakak juga sebagai ibu juga kayak mengatur peranan penting, apalagi kan kemarin baru isu-isu yang terjadi. Gimana sih mengatur psikolog artis sendiri? Nggak ada sih, nggak ada yang gimana-gimana, karena memang anak-anakku tiga-tiganya emang nggak ada yang aku kasih nonton YouTube, gadget kayak gitu-gitu. Jadi apalagi Starla juga homeschooling, jadi nggak ada yang gimana-gimana sih. Kak, anak-anak masih suka nanya papanya nggak sih Kak? Yang mana nih? Ya, anak-anak masih suka mungkin nanya papanya atau gimana? Kalau Starla iya nanyain dirinya, kok belum pulang kayak gitu. Ya paling aku kasih video call aja paling lewat Mbak. Tapi kalau dia nanya ke papanya jawab apa sih? Nggak tahu, aku kan nggak pernah dengerin secara langsung percakapan mereka bagaimana. Ya pinter-pinter aja lah jawabnya. Masa kita kasih tahu ininya. Kemarin kesalahan Kakak ini apakah menjadi trigger move on-nya Kak Inara sendiri nih? Kenapa gimana? Menyibukkan diri menjadi trigger move on-nya Kak Inara. Oh iya dong, jelas. Ya, kita gimana caranya bisa move on ya harus produktif itu sih. Starla sendiri ada sempat protes juga nggak sih? Protes apa nih? Kakak sendiri yang tinggal di rumah. Enggak. Kalau dia tuh kan aku dari pertama nikah sampai punya Starla usia 2 tahun tuh kan aku masih kerja, masih di entertain. Jadi dia juga udah paham gitu. Oh kalau lagi kayak gini maminya lagi kerja gitu, udah tahu dia, udah ngertiin. Kemarin kan Starla ulang tahun ke-8. Ada perayaan nggak sih di rumah? Enggak, honestly aku nggak ngerayain ulang tahun kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau ada yang ngasih ya kenapa ditolak? Oh, jadi banyak kado ya dari teman-teman. Iya. Tapi Virgon sendiri ngasih ucapan atau gimana? Kasih ucapan, sempat ketemu juga di mall mereka, aku anterin doang, beda bisa resto. Berarti ngajak makan bareng. Dikasih kado, iya dia sih Starla. Kado apa ya? Kemarin tuh notebook sama apa sih tadi boneka ya, tas gitu. Iya sekarang kan lebih famous dirimu nih dibanding dedinya. Gimana nih saingan? Enggak. Masya Allah. Kayak gitu-gitu aku apa ya bersyukur aja lah, karena kan itu semua kuasa Allah ya. Kalau Allah berkata kun fayakun, ya udah mau gimana, jalanin aja. Bisa dibilang ini berkah dari ujian kemarin ya? Iya, kalau orang bilang sedih sih kalau orang bilang pansus atau apa namanya terkenal jalur musibah. Siapa sih yang mau jalur musibah? Kak Inara kan sekarang kakak sudah melepas cadar, ada menuai pro kontra nggak sih dari netizen gitu? Iya. Benar. Pro kontra dari netizen tentang melepas cadar. Pro kontra mas setiap hal mah pasti ada lah. Kita mau ngapain aja pasti ada pro kontra ya kan.
yang udah berumah tangga juga pasti pro kontra di keluarganya, mertuanya, tetangganya. Tapi kan ngapain kita dengerin ya, nggak habis-habis kan omongan orang. Ya kita lakuin aja apa yang kita yakinin sama itu masih dalam koridor syariah. Nah, dulu sempat kabarnya kan Mas rela di poligami gitu. Nah sekarang mungkin ada keinginan, maksudnya ketika Anda jodoh nanti sebenarnya dari poligami itu sendiri. Ya semua juga maunya dapetnya yang bujang, semua juga maunya yang lurus aja, yang fine aja, yang happy aja, yang nggak yang aneh-aneh. Cuman kalau kita dikasihnya misalkan itu ya wallahu alam lah ya, dikasihnya yang maunya poligami kayak gitu, ya gimana, kita nggak pernah tahu kan hidup kita ke depannya seperti apa gitu loh. Terus tanggapan kakak tadi pagi tentang instastory kakak ada yang ngajakin jadi istri kedua gimana? Banyak nih kak. Ada yang DM. Ada yang ngedeketin. Salah satunya katanya Ariel Noah. Bener nggak? Enggak, kenal juga enggak itu. Tapi bisa nyanyi lagunya. Banyak yang ngedeketin nih kaum Adam mungkin. Coba nyanyi enakan mana lagunya mak? Kaum Adam yang deketin, kalau itu sih udah Derry semua itu yang ngatur. Mungkin dari kakak sendiri ada yang ngedeketin gak sih? Tahu kalau udah Derry bilang 300 berapa orang, buset. Aku bilang itu lamaran kerja apa? Kemarin banyak yang nyawer Sultan. Iya itu awal-awal kan aku bingung itu apa, maksudnya kok gambarnya banyak gitu kan animasinya. Terus aku lagi bacain komen, ketutupan kan sama animasinya itu ada gambar kereta, gambar ya apa tuh planet gitu kan, universe. Itu apa gitu? Lumba-lumba. Itu kan bisa dicari uangnya dilihat di mana, aku bilang gitu. Pak, gimana sih kayak ngebuka hati Kak Inara nih, mungkin kan move on, katanya kan lagi produktif, apalagi sih Kak move on selain produktif nih, pengen ngebuka hati lagi itu seperti apa? Enggak lah, kalau buka hati mah belum selesai juga kali masa idahnya. Cuman lebih ke karya aja sih, lebih ke memberdayakan diri sih, supaya apa ya, nggak bukan terabaikan ya. Iya, jadi kita tuh udah gak ada kesibukan gitu. Coba kalau misalkan kalian yang di rumah kayak pelayan pandemi gitu, amit-amit gak ngapa-ngapain, biasanya kerja kayak gini wawancarain orang, terus tiba-tiba di rumah gitu ngedekem, kan kayak ada sesuatu yang hilang gitu, kayak ngapain lagi habis ini ya, terus malah jadi mikirin overthinking gak sih, kayak mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi gitu di depannya. Nah itu gunanya kita nyibukin diri tuh ya itu, untuk hindarin gabut-gabut nggak jelas itu. Buat menghadapi perceraian besok gimana Pak? Masa ini buat menurut kamu berkah apa musibah? Setelah menjalani sampai di titik ini sih, alhamdulillah aku anggapnya ini adalah berkah ya. Kalau menghadapi sidang besok gimana Kak perceraian? Persiapannya Aku kebetulan untuk sidang besok belum tahu sih datang apa enggak, karena memang udah ada masuk jadwal banyak, jadi ya kita lihat aja nantilah. Bener gak sih Kak menuntut nafkah nanti 10 juta? 10 miliar. Gimana sih? Oh itu mau urusannya lawyer aku, itu mah dia masukin mungkin terburu-buru kali. Salah ngetik kali, omongannya kebanyakan. Berarti bukan dari ucapan Kak Inara sendiri itu 10 miliar. Tapi dari Kak Inara sendiri Kak seberapa sih? Iya, sebagai ibu dari Sarah dan adik-adiknya. Kan memang sih kan ada yang tadi aku posting tuh di story bahwa iya biaya hidup anak tuh sampai dia dewasa itu ternyata di total per anak tuh 3 miliar. Itu yang standarnya ya. Ya kali 3 anak aja. Nah itu juga sempat jadi pro kontra ya, ada yang komen gitu kan. Iya, katanya saya sekolah SD negeri apa segala macamnya cukup ya. Ya kalau misalnya kalau misalnya pekerjaan suami saya UMR ya masa saya nuntutnya dan menyesuaikan aja sama kemampuan maksudnya. Kata netizen 10 juta kemurahan, apalagi kan Kak Inara mungkin udah disakiti seperti apa ya. Kalau aku sih lebih untuk kebutuhan anak-anak aja sih. Kalau misalnya untuk aku masih bisa nyari sendiri lah. Kalau Ida dulunya sampai eman nih. Nggak tahu itu. Karena menurut kuasa hukum katanya ini harga diri Kak Inara sudah terlalu disakitin, terlalu diinjak. Ya ada kesananya juga sih. Tapi udah ada omongan dari pihak Kak ke Kak Inara, maksudnya mau berapa gitu, dan nanti biaya anak, biaya katanya itu nanti dibahas waktu nanti mediasi. Mediasi apa kita tahu. Selain 10 juta dan 10 ini apalagi sih Kak yang dituntut untuk anak-anak dan Kak Inara sendiri ke film? Iya. Hak asuh sih. Hak asuh kan di aku, pengennya di aku. Tapi kalau misalkan dirinya mau ketemu sama anak ya aku nggak ngelarang. Cuman memang ketika nanti nemuin anak-anak ya mohon maaf nggak boleh dibawa nginep.
ya mau nggak mau akunya harus ikut. Iya, tapi komunikasi kamu sendiri emang Enggak, aku udah lama banget belum komunikasi lagi selain pas dia mau ketemu sama anak pas ulang tahun itu tuh udah nggak ada lagi, belum ada lagi komunikasi gimana gitu. Tapi kalau dia mau ketemu anak, Eva sendiri kan ngomong terus tuh sampai sekarang. Kalau itu aku nggak ini. Gitu. Kalau itu nggak di luar dari kuasa aku. tapi kalau mau ketemu anak biasanya kemana? Hubunginnya ke Inara langsung apa anak punya gadget sendiri? Iya, ke mbaknya atau gimana kak? Lewat mbak pak. Tapi biasanya mbak kayak gitu izin dulu kak aku. Untuk nafkah sendiri gimana sih? Nafkah anak sendiri untuk saat ini? Nafkah anak, ya gimana ya? Sebenarnya jujur memang belum terpenuhi dari yang sesuai perjanjian ya. Perjanjiannya berapa? 40 kan, kalau yang sesuai perjanjian yang tertulis itu yang ditandatangani oleh Sumatera. Tapi kan kenyataannya nggak nyampe. Sedangkan biaya sekolah khusus anak aja udah 20 juta sendirian. Itu belum sama vitamin, masak apa segala macam buat anak-anak kan. Ya udah ya nggak apa-apa. Mungkin memang belum ada lagi. Ya itulah sebabnya kenapa aku mau berjuang, mau kerja buat anak gitu. Karena kan ya nggak mungkin lah aku nurunin kualitas pendidikannya mereka gitu untuk ngorbanin itu, untuk istilahnya ego aku menangin, jangan lah. Nah, artinya kamu menutup diri ya? Artinya kamu menutup diri untuk komunikasi dengan Peter? Nggak menutup diri juga, karena memang nggak ada dari dia juga nggak ada komunikasi apa. Seperlunya atau emang? Iya seperlunya doang, kayak kemarin tuh buat kalau kebutuhan ketemu Starla di mall gitu baru dia kontak aku. Tapi kalau enggak ya enggak. Kontak langsung atau Langsung. Nah, kemarin kamunya sendiri emang menutup diri atau? Enggak nutup diri. Nah kemarin kan sempat posting foto ya yang sebab nah banyak netizen bilang itu karena rindu Virgo, capaian kerja atau gimana sih? Posting foto yang mana? Yang sebab mata itu. Mata sebab gimana sih? Yang di Instagram. Yang kayak gini. Enggak, itu nggak mata sembat. Itu kenapa kak? Itu kenapa? Itu kenapa? Itu terharu. Kenapa? Terharu lihat saldo. Terharu lihat saweran banyak. Udah dijawab. Kan banyak katanya rindu sama suami ataupun capaian kerja mungkin nangis. Enggak. Emang udah begitu matanya dari pabriknya. Lihat saldo. Banyak bilang kamu 11-12 sama siapa namanya Gotik. Sama Gotik dari hidung gitu, gimana nih? Rizky Gotik. Apa ya? Ya nggak tahu deh, maksudnya ya bersyukur aja lah. Alhamdulillah, emang gimana dari pabrikannya udah begini. Banyak yang jodohin juga sama Ariel nih. Aduh, nanti dulu deh. Ketemu nggak sih? Belum pernah sama. Pernah, tapi di backstage waktu itu cuman ini doang, maksudnya dia bintang tamu. Aku kan lagi nemenin Virgon. Tapi sosok Ariel di mata kamu apa? Nyanyinya nggak? Sosok Ariel. Tahu, cuman Coba nyanyi kak, nyanyi. nah. Sosok Ariel yang di mata seorang Inara. Iya nyanyi. Enggak. Tapi kamu sekarang berarti Enakan mana sih lagunya? Lebih karismatik mana sih kak? Iya karismatik mana nih? Agak Pak Virgon. Apa Iki? Ari. Ari lah nomor 1. Ari. Jauh. Enggak tahu. Coba kak nyanyi kak. Satu album. Kak, berarti bisa juga kamu sudah menikmati masa-masa kerja kamu ya setelah Iya banget kemarin. sih, banget. Kemarin 7 tahun sempat Banget. Lagi kayak apa ya? Kayak ada udara baru sih gitu. Udara segar yang baru gitu di hidup aku. Berarti kamu ini ya trauma ya sama musisi? Atau mau cari? Sampaikan tangan. Tolong Apa anak band yang tatoan? tatoan. Kamu lebih selektif nggak sih nanti? Oh pastinya dong, karena kan sekarang udah ada bentuk 3. Jadi ya yang bisa nerima anak-anak juga lah. Yang pasti bukan anak band atau musisi ya? Ya wallahu alam lah, itu terserah Allah aja. Tapi sosok Ariel di mata kamu seperti apa? Nggak tahu, nggak kenal. Besok kenalan nggak? Tapi ngefans nggak sama Ariel? Biasa aja. Maksudnya ya ngefans karena lagunya bagus, lagunya kan terkenal. Boleh kak satu lagu kak? Berarti lagu yang band sebelahnya nggak begitu ya? Band sebelah mana? Pancing terus. Cinta untuk Starla.
Bang. Itu suka kok, itu suka kok. Dari depresiku. Suka yang itu suka, walaupun. Dulu kan sempat sebenarnya rela di poligami. Kakak sendiri sekarang rela nggak sih masih di poligami? Ya, gimana ya? Itu kan peraturan dari Allah, itu kan hukum dari Allah. Kita ini kan hamba. Ya, apalah dayanya kita gitu kan, melampaui logikanya Tuhan gitu. Ya udah, terima aja. Ikhlas berarti Kak. Iya, tapi kan harus tahu itu kan ada aturannya, nggak hajar boleh poligami main langsung nikah begitu doang. Karena kan dulu sempat kabarnya, karena kan sempat kabarnya kayak kakak juga ada adabnya. Pengen mencarikan gitu ya. Sebenarnya nggak masalah kalau suami nggak izin sama istri juga, cuman kan ada adabnya. Produknya Islam tuh apa sih? Adab kan, akhlak gitu. Kalau cuma teori doang juga semua juga bisa teori. Tapi kalau jodohnya sama Ariel gimana? Aduh, kenapa kasih itu lagi? Udah ya. Oke.